biar kau dapati kami tetap setia, karena Engkau Allah yang setia. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tutup setiap kami semua Tuhan dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam dengar firman Tuhan. Bahkan bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada tim PPW pagi hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Ati buat kesempatannya saya diberikan pelayanan juga di tempat ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Ini juga perdana saya ada di tempat ini ya. Tak kenal maka tak sayang, sudah sayang jangan dibuang. Kan begitu kata peribahasa ya. Nama saya Teddy Burhansyah. Saya tinggal di daerah Bintaro, nggak jauh ya dari sini, di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya juga sebagai wakil gembala di GBI Points Lebak Bulus di Rayon 1H. Lalu saya juga sebagai full timer pusat di divisi pengajaran pusat di SICC Tower Sentul Bogor. Tepatnya di unit bimbingan pra dan pasca nikah. Itu kalau ke kantor Bapak Ibu dari rumah sampai kantor antar kota antar provinsi sebenarnya ya. 3 kota 3 provinsi. Rumah saya di Provinsi Banten, saya harus lewat di Provinsi Jakarta, sampailah saya di Provinsi Jawa Barat Sentul. Haleluya. Setiap hari Senin sampai Jumat gitu ya, office hour saya di sana. Saya sudah berkeluarga, punya istri 1 dan satu-satunya, punya anak 2. Mohon tolong jangan dibalik, punya istri berapa? 1, anak 2. Saya nggak mau nambah anak, cukup anak 2 ikut apa kata program pemerintah. Keluarga berencana, dan saya nggak mau nambah istri. Istri cukup 1 untuk selamanya, ikut apa kata Tuhan. Amin. Oke, siap dengar firman Tuhan hari ini? Saya nggak mau khotbahin Bapak Ibu, saya mau kita belajar sama-sama. Amin. Orang yang belajar siapin catatannya dong. Ya, karena firman Tuhan suruh kita perkatakan, renungkan dan lakukan. Ya. Oke, yuk kita siapin catatannya, kita belajar sama-sama. Hari ini saya akan bawakan di ibadah pertama dan kedua tentang kasih setia Tuhan atau tentang kesetiaan. Gitu ya. Ini seri bersambung sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ikut di ibadah pertama, mau ikut lagi di ibadah kedua atau mau lihat di online-nya, silakan diatur gitu ya. Supaya dapatnya lengkap. Oke, yuk saya akan dibantu di PowerPoint. Oke, kasih setia, klik silakan. Oke. Saudara, kalau kita lihat dalam makanan kita, dalam minuman kita, itu pasti ada yang namanya tanggal kadaluarsanya, betul ya? Saya percaya kalau masalah ada tanggal kadaluarsanya, itu pasti ada saudara. Artinya masalah itu pasti ada akhirnya. Tapi yang namanya kasih setia Tuhan itu nggak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita itu kekal selama-lamanya. Tidak mengenal yang namanya tanggal kadaluarsa. Ya, dalam Ratapan 3 ayat 22-23 maka gini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada saat umat Israel, Yehuda waktu itu mengalami pembuangan. Gitu ya. Yeremia meratap, mereka menangisi bangsanya. Bangsanya lagi kena hukuman daripada Tuhan. Dia meratap Tuhan. Tapi luar biasanya di tengah ratapannya, di Ratapan 3 dikatakan bahwa ada suatu pengharapan. Bahwa dikatakan Tuhan di tengah penghukuman ini ada suatu pengharapan bahwa ada kasih setia Tuhan yang gak pernah habis buat bangsa Israel. Wow. Hari ini saya percaya, hari ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah, saya nggak tahu masalah apa, yang mungkin hari ini Bapak Ibu sedang meratap. Wah, sedang pergumulan. Tapi yuk ingat, hari ini ada kasih setia Tuhan yang nggak pernah berakhir buat saudara. Amin.
Nah, kita akan belajar apa sih kasih setia itu. Kita sering dengar, bahkan dalam kitab Mazmur itu banyak sekali dicatat tentang yang berbicara tentang kasih setia dan kesetiaan. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya pergi dalam kasih setia pengertiannya, saya bawa dulu ke sini. Dalam Wahyu 2 ayat Wahyu 21 ayat 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang TB2, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia tinggal bersama mereka, mereka menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Bapak Ibu tahu bahwa di dalam kekristenan Allah kita adalah Allah yang rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Halo, kok nggak ada amin sih? Di luar kekristenan, Allah mereka itu tinggal di singgasana jauh nun jauh di sana, saudara. Mereka harus panggil keras-keras. Wah, jauh banget sih. Tapi Allah kita enggak. Allah kita Allah yang rindu mau tinggal sama dengan kita, ciptaannya, umatnya. Dalam kitab Wahyu 21 ini menceritakan tentang langit baru dan bumi baru, di mana kekekalan itu berada, saudara. Nanti kita orang percaya hidup kekal di mana? Di langit baru dan bumi baru. Kalau sekarang di mana? Sorga yang disebut tempat sementara apa? Firdaus. Orang-orang yang kita kasih yang mungkin sudah pergi duluan, mereka ditampung yang namanya sorga sekarang namanya Firdaus. Mereka ada di sana. Tapi nanti kalau kita belum juga dipanggil, mungkin kita nanti rapture, kita akan hidup kekal bersama mereka jadi satu dan tinggal di dalam langit baru dan bumi baru, Bapak Ibu. Gitu ya. Langit baru, bumi baru di mana sih? Ya di sini, di bumi, saudara. Di bumi ini nanti akan diperbaharui jadi langit baru dan bumi baru. Tinggal di dalam kekekalan. Nah, di dalam kekekalan ini Tuhan bilang gini, aku tinggal sama-sama mereka. Wow. Hanya di dalam kekristenan yang punya Tuhan yang mau tinggal sama-sama dengan umatnya, saudara. Sekali lagi di luar sana, jauh Tuhannya. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 2. Kita lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya Dia. Artinya apa? Artinya ada diri pribadi, ada bagian Tuhan dalam diri manusia. Gitu ya. Waktu Tuhan menciptakan ikan, sebelumnya Dia berfirman sama air. Gitu ya. Waktu Dia mau menciptakan tanaman, Dia berfirman dulu sama bumi. Ikan kalau berpisah dari air, mati gak ikan? Kalau tanaman berpisah daripada bumi, tanah mati gak? Manusia, sebelum diciptakan Tuhan, Tuhan berfirman sama dirinya sendiri. Dibilang apa? Baiklah kita. Artinya manusia tanpa Tuhan, mati gak? Mati. Artinya Tuhan mau deket sama kita, tinggal sama kita. Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gitu ya. Yang kedua adalah Allah memberikan kita yang namanya free will. Dengan adanya free will itu memungkinkan membangun hubungan yang sehat. Kalau misalkan istri saya datang, misalkan saya di dunia ini cowok satu-satunya yang ganteng gitu ya. Misalkan gitu ya, oh ini yang para pria sini udah lirik saya dengan sinis ya kayak gitu ya. Misalkan saya paling ganteng, wah istri saya datang, wah aduh Pak Teddy, I love you so much. Lalu saya bilang begini sama dia, bullshit, omong kosong. Kenapa? Karena cuman saya satu-satunya, kamu nggak ada pilihan, betul nggak? Tapi waktu dengan adanya pilihan banyak mungkin cowok yang lebih ganteng dari saya, lebih kaya dari saya, tapi belum tentu lebih baik dari saya. Ya, dia bilang, di antara cowok yang ganteng yang lebih kaya dari saya, dia datang sama saya, dia bilang gini, wah Pak Teddy, I love you. Wah, saya apa? Bilang apa? I love you so much. Wah ini betul nggak? Kenapa? Dia punya pilihan, dia memilih saya. Makanya kehendak bebas memungkinkan sebuah hubungan yang sehat. Tanpa ada kehendak bebas, tidak mungkin ada namanya hubungan sehat. Kita aja seperti robot. Gitu ya. Makanya Tuhan ingin berhubungan, ingin dekat sama
manusia. Lewat pilihan-pilihan kita, kita bilang, Tuhan aku mau tetap cinta sama Tuhan. Lalu, kita lihat juga dalam Kejadian 1 ayat 2 bahwa dikatakan Allah berjalan dan berbincang-bincang dengan manusia di Taman Eden. Wah, indah ya, deket banget loh. Bisa ngomong, bisa ngobrol, deket. Wah, keren. Ya, lalu dalam Kejadian 3 ayat 15, waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah itu menggagalkan rencana Tuhan mau tinggal sama-sama manusia? Enggak, saudara. Tuhan janji keselamatan. Betul ya, dia dibilang, nanti hey iblis, bolis gitu ya, si jahat dengar baik. Nanti lewat keturunan Hawa dia yang akan meremukkan kepalamu. Keturunan Hawa yang dimaksud siapa sih? Tuhan Yesus, saudara. Dia menjanjikan keselamatan supaya apa? Supaya rencana Tuhan yang besar dia tinggal sama-sama kita tetap terlaksana, saudara. Gitu ya. Lalu kita lanjut dalam Keluaran 25:8 tentang kemah suci Musa. Firman Tuhan bilang gini, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku bersemayam di antara mereka. Wow. Tuhan yang besar mau bersemayam di antara kita, saudara. Keren banget ya sih. Saya kalau lihat ini Tuhan, wah nggak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang mau tinggal dengan kita, saudara. Lalu kita lihat lagi dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 13, saudara, dikatakan bahwa bait suci Salomo waktu itu ya, dari kemah suci Musa lanjut ke bait suci Salomo, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Wow. Saudara tahu kemah bait itu melambangkan penyertaan Tuhan. Tuhan beserta dengan umatnya. Ya. Lalu kita lihat dalam kelahiran Tuhan Yesus, kita sebentar lagi mau Natal, saudara. Kita percaya sampai akhir ini, kita ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Betul ya? Kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini, dia datang kepada manusia. Dia tinggal di antara manusia. Wow. Saudara, mungkin saudara, kalau Allah-Allah yang di luar Kristen sana, waktu kita berdoa, wah singgah sana-sana, wah Tuhan tolong aku dong Tuhan, aku sedang dihianati Tuhan. Mungkin Allah yang di singgah sana bilang begini, masa sih gitu doang lu apa ya, gitu kali ya. Tapi waktu kita berdoa sama Tuhan Yesus, oh Tuhan aku dihianati. Dia bilang apa? Nah aku juga pernah dihianati. Aku pernah diam di antaramu. Aku pernah merasakan apa yang kau rasakan. Dia akan peluk kita, saudara. Wow. Dahsyatnya Tuhan kita, saudara. Gitu ya. Nah, bahkan waktu Tuhan Yesus datang, dia dikatakan dinamakan Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang bersama dengan kita, saudara. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia mengirim Roh Kudus ke dalam diri kita. Firman Tuhan bilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah bait Allah. Dan Roh Kudus diam di antara kamu. Itu artinya Tuhan kita, Tuhan yang rindu untuk tinggal sama-sama kita. Cuman permasalahannya kita menyeresponi gak kerinduan Tuhan? Kita juga mau gak Tuhan? Saya juga mau, saya mau rindu bersekutu sama Tuhan setiap hari. Ya Pak Pendeta, saat teduh aja bolong-bolong, baca Alkitab bolong-bolong. Saudara tahu setiap pagi Tuhan nunggu kita, saudara. Ayo Teddy bangun, ngomong, ngobrol yuk. Kita masih ngapain? Tidur. Yuk Bapak Ibu, hari ini saya mau ingatkan, Tuhan kita Tuhan yang rindu bersekutu sama kita. Dia ada bersama kita dan di dalam kita. Amin. Cari dia. Gitu ya. Next. Nah, kita belajar lagi sedikit saudara. Kejadian 3, 1-3, khususnya di pasal yang ketiga saudara, bahwa Allah memberikan free will dan manusia jatuh dalam dosa.
Akhirnya manusia terpisah dengan Allah. Gitu ya. Dan disitulah Allah menjanjikan keselamatan. Dan untuk mencapai tujuannya, rencananya, Tuhan pakai yang namanya perjanjian-perjanjian. Gitu ya. Supaya apa sih, rencana Tuhan tinggal sama dengan umatnya ini tetap terrealisasi, dia dengan yang namanya perjanjian-perjanjian. Makanya Alkitab kita ada perjanjian lama dan ada Alkitab perjanjian baru. Nah, kita harus mengerti ini dulu Bapak Ibu. Ya, di antaranya ada perjanjian dengan Nuh, ada perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, ada perjanjian Musa, ada perjanjian Daud. Dan ini mengarah satu sentral kepada satu tokoh, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Janji keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Gitu ya. Perjanjian Nuh, contoh. Barang siapa yang masuk ke dalam bahtera keselamatan waktu itu, bahtera Nuh akan diselamatkan. Berapa orang? 8 orang diselamatkan. Sama, Tuhan Yesus kan juga mengatakan gini, bahwa nanti akhir zaman ini seperti zamannya siapa? Zamannya Nuh, Tuhan Yesus katakan. Berarti gini, barang siapa yang terima bahtera keselamatan, yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Gitu ya. Lalu perjanjian Abraham, Ishak, Yakub ini isinya sama. Ini antara kakek, ayah sama cucu. Isinya bahwa Abraham, melalui Abraham, keturunan Abraham, semua bangsa akan jadi dapat berkat. Bukan hanya orang Israel, Yahudi aja yang dapat berkat, semua non-Yahudi dapat berkat. Lewat keturunan Abraham yang dimaksud. Keturunan Abraham yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus. Gitu ya. Lalu perjanjian Musa. Musa kita tahu dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan dosa. Ini melambangkan siapa sih saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Perjanjian dengan Daud, dikatakan Daud nanti lewat keturunanmu, tahtamu ini tidak akan, bahwa keturunanmu akan kokoh selama-lamanya. Keturunan Daud yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anak Daud. Perjanjian lama ini merujuk kepada satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang untuk memberikan perjanjian baru. Perjanjian baru ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama, saudara. Gitu ya. Coba next dulu deh. Kita belajar dulu yuk, perjanjian itu apa sih? Nah, perjanjian itu covenant dalam Alkitab, saudara. Perjanjian yang nggak bisa dibatalkan. Bahasa Ibraninya adalah berit. Memotong, membelah. Sama seperti Kejadian 15. Waktu Allah berjanji dengan Abraham. Abraham membelah apa? Domba, burung, dibelah, dipotong. Nah, Tuhan yang berjalan di tengah-tengahnya. Zaman dulu di Timur Dekat, saudara, orang yang buat perjanjian, mereka memotong, membelah korban. Gitu ya, dibelah jadi dua, orang yang berjanji jalan sama-sama. Arti gini, barang siapa orang yang melanggar perjanjian kita, dia akan bernasib sama seperti korban itu. Gitu ya pengertiannya ya. Waktu Kejadian 15, antara perjanjian Allah dan Abraham, Allah doang yang berjalan di tengah, saudara. Abraham enggak. Artinya dalam perjanjian Allah dengan umatnya hanya ada satu pihak yang berjanji, yaitu siapa? Allah. Makanya namanya kesetiaan itu berhubungan dengan yang namanya perjanjian, saudara. Allah kita setia. Kenapa? Karena dia sudah berjanji, dia sudah bersumpah demi dirinya sendiri, saudara. Dia tidak mungkin mengingkari dirinya. Ya, dia yang berjalan, saudara. Wah. Perjanjian ini sekali lagi cara Allah atau alat Allah, sarana Allah untuk menyatakan kasihnya kepada kita, setianya, kemurahannya, kebaikannya, rencana dan tujuannya, saudara. Gitu ya. Covenant ini berbicara tentang hubungan, relationship tadi, hubungan. Tapi kalau kontrak itu berdasarkan kepentingan, kenyamanan, kebutuhan, keuntungan masing-masing. Contoh, kalau saya ada kontrak, contoh jual beli mobil, sama-sama diuntungkan kan ya. Di sana untung dengan bunganya, saya dengan bisa angsuran. Tapi ketika salah satu melanggar, saya nggak kuat bayar, akhirnya kontraknya batal.
Tapi dalam Tuhan perjanjian covenant, walaupun kita nggak setia, perjanjian ini nggak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena Tuhan tetap setia sama janjinya. Karena Tuhanlah yang menjadi prakasa perjanjian itu. Tuhanlah yang penguasa akan menyerahkan dirinya bersumpah untuk menepatinya. Ini janji antara ciptaan dengan penciptanya. Gitu ya. Sudah ngerti ya? Konsep perjanjian dalam Alkitab. Kita semua sekarang adalah anak-anak perjanjian. Kenapa? Kita semua sudah lahir baru. Yuk bilang sama-sama begini, saya anak perjanjian. Ya, identitas kita sekarang adalah anak Allah, anak perjanjian, saudara. Ya, oke, fix before, yang balik. Oke, nah makanya saya katakan bahwa Yesus datang memberikan perjanjian baru, dimateraikan dengan darahnya dan Roh Kudus ada dalam kita. Setiap kita yang lahir baru ada Roh Kudus dalam hati kita. Dimateraikan. Materai dalam perjanjian baru itu melambangkan kepemilikan, saudara. Yo bilang sama-sama begini, saya milik Kristus. Kita milik Kristus, kita sudah ditebus, kita anak perjanjian Bapak. Gitu ya. Dan manusia menerima anugerah keselamatan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Wow. Tapi apakah kita sudah hidup kekal sekarang? Halo? Sudah belum? Sudah selamat belum? Sudah. Tapi udah hidup kekal belum? Proses keselamatan itu ada, kita sudah diselamatkan, kita akan diselamatkan, dan kita sedang diselamatkan. Ya, kita sudah diselamatkan, waktu kapan? Waktu kita lahir baru, kita dibenarkan. Kita sedang diselamatkan, kita masuk proses yang namanya sanctification. Sekarang ini kita ngadepin proses penyempurnaan. Nah, kita akan terima keselamatan akan kapan? Waktu Tuhan panggil kita. Itu baru kita yang namanya sempurna, gitu ya. Oke, di situ baru kita terima janji Tuhan. Tapi saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Oke, dalam Yesus pasti ada yang namanya kepastian. Ya, enggak ada mudah-mudahan. Ya, makanya saya mau bilang bahwa kedatangan Yesus merupakan bukti nyata kesetiaan Tuhan pada janjinya. Tuhan kita setia, amin. Oke, sekali lagi kesetiaan ini berhubungan dengan janji. Next, oke. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu lebih segala sesuatu. Saudara, seringkali kasih dan setia ini muncul bersamaan, terutama dalam kitab Mazmur. Contohnya saya tulis ada di dalam Mazmur 36, Mazmur 89 gitu ya. Ini selalu muncul sama-sama. Waktu Tuhan berbicara tentang kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan muncul sama-sama. Gitu ya. Ini nggak bisa dipisahkan. Makanya seringkali digabungkan dengan pengertian yang namanya kasih setia. Kasih itu hesed, kasih yang berdasarkan perjanjian. Setia itu emet atau emunah, gitu ya. Emunah ini kokoh, dapat dipercaya, gitu ya. Tapi seringkali bersamaan. Artinya Tuhan berbuat segala sesuatu sesuai dengan sifatnya Dia. Gini, saudara percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu gak? Saya nggak percaya. Wah, melotot semua. Kenapa? Iya. Saya nggak percaya di luar sifatnya Tuhan. Ya, Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu jika di luar sifatnya Dia. Contoh-contoh, Tuhan Yesus setia, betul? Berarti Dia tidak bisa melakukan yang namanya pengkhianatan. Betul nggak? Tuhan Yesus baik? Baik. Dia tidak bisa melakukan kejahatan. Tuhan Yesus adil? Dia tidak bisa melakukan kecurangan. Artinya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu selama, ingat, selama itu sesuai dengan sifat dan karakternya Tuhan. Gitu ya. Waktu Tuhan bilang aku kasih, aku setia, ya memang itu sifatnya Dia, itu karakternya Dia, saudara. Kalau manusia kan enggak. Enggak bisa kadang-kadang jalan sama-sama. Ya, saya mengasihi tapi belum tentu setia.
Ya, saya setia sih Pak, saya nggak mungkin ceraiin istri saya, tapi udah nggak ada kasih saudara. Itu manusia, betul? Tapi kalau Tuhan nggak, semua jalan sama-sama. Kasihnya, setianya, kebaikannya, kemurahannya, semua jalan sama-sama saudara. Makanya kasih setia ini seringkali digabungkan jadi satu. Yang membentuk kata hesed. Next. Kasih setia Tuhan adalah hesed, sifat Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Gitu ya. Saya boleh minta tolong bro, maju ke depan. Namanya siapa? Chris. Oke. Chris, ini namanya Chris, gitu ya. Anggap aja Chris ini manusia berdosa dulu. Ini hanya contoh. Contoh ya. Manusia berdosa gimana tampangnya? 4L, letih, loyo, lunglai, letoy. Ya, itu praktekin. Ya, oke. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, "Hey Chris, kamu mau gak terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Mau gak? Mau, datang dong ke Papa." Ya, orang yang datang kepada Tuhan Yesus ada terikat dengan sebuah namanya perjanjian. Chris sudah dibaptis belum? Sudah dibaptis. Nah, waktu dibaptis, Chris sudah ada perjanjian, sudah terikat perjanjian baru. Sudah ada materainya apa tadi? Roh Kudus. Sudah tinggal dalam Chris, sudah materai. Tinggal jalan sama-sama. Yuk udah Chris, yuk kita punya janji sama-sama. Demi tujuan rencana yang sama. Yuk kita jalan sama-sama Chris. Wah, enak ya Tuhan, kan tadi ada lagunya semakin hari semakin bertambah. Wah, kita berjalan dari kemuliaan satu sampai kemuliaan. Tapi dalam hidup ini seringkali ada yang namanya masalah, betul gak? Enggak semulus itu Pak Pendeta. Kita pengennya dari 1 Januari sampai 31 Desember everything is okay. Tapi kenyataannya enggak. Chris pernah ngadepin masalah? Sering enggak? Sering. Wah, akhirnya Chris enggak kuat. Wah, berlutut Chris. Wah, enggak kuat. Tuhan banyak masalah. Saudara, saya mau bilang, waktu kita hidup dalam panggilan Tuhan, dalam perjanjian Tuhan, bukan berarti kita tanpa masalah, saudara. Kita lihat Abraham, Nuh, semua murid-murid Tuhan Yesus, semua pernah ngadapin namanya Saudara, masih punya masalah? Masih coba colek kanan kiri bilang gini, kita sama-sama orang bermasalah. Sama-sama, karena apa? Kita sama-sama punya masalah. Lalu Chris bilang, aduh udah gak kuat mau jatuh. Tapi perhatikan, apa yang dilakukan kasih setia Tuhan. Tuhan akan lakukan gini, Chris, bangun Chris. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat. Aku akan menggendong engkau. Kita jalan sama-sama demi tujuan sama-sama sampai akhir. Itu Tuhan saudara. Gak ada tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Chris, silakan duduk. Saya sekali lagi gak tahu Bapak Ibu, masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Ingat, Bapak Ibu adalah anak-anak perjanjian. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu jatuh sampai tergeletak. Firman Tuhan bilang apa? Orang benar tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan yang menopangnya. Amin. Saya mau nyanyi dong. Keyboard, WL. Boleh bantu? Saya ingat lagu ini, lagu lama. Tuhan menetapkan. Itu main di mana ya? Tahu lagu ini semua ya? Pasti tahu ya, lagu lama. WL tahu pasti ya? Ada baterainya? Aman? Saudara, makanya sambil mempersiapkan. Cek. Oke, bisa. Oke, silakan. Main di mana ya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Thank you bro. Wah, itu kasih setia Tuhan. Makanya saya mau bilang begini, dalam kekristenan bukan kepastian kita nggak pernah jatuh, tapi kepastian kita tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Amin. Kenapa? Ada perjanjian kok kita sama Tuhan. Dia nggak akan biarkan kita sendirian kok. Percayalah. Waktu kita nggak kuat, Dia akan siap angkat kita. Dia panggil kita, Teddy, yuk kuat. Aku yang memegang tanganmu dengan tanganku yang kuat dan memberikan engkau kemenangan, saudara. Amin. Klik. Saya percaya waktu kita ingat kasih setia Tuhan, ada sebuah pengharapan dalam hidup kita. Hari ini kalau Bapak Ibu rasanya mau nyerah, yuk ingat Tuhan. Saya tahu Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Tuhan yang gak pernah tinggalkan saya. Maka ada timbul yang namanya pengharapan, saudara. Gitu ya, klik. Respon bagaimana? Kita tahu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang terutama ada yang berbicara tentang yang namanya tadi keselamatan. Itu berkat yang paling besar. Mukjizat paling besar adalah keselamatan. Tadinya Anda mati tetapi Anda hidup, itu berkat mukjizat yang terutama dalam kekristenan. Bukan soal sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, bukan saudara. Tetapi apa? Dari kematian kepada kehidupan, itu berkat yang utama dalam kekristenan. Makanya respon kita yang terutama adalah kita bersyukur, saudara. Bersyukur. Kalau misalkan saudara sudah divonis, ya Anda bersalah, Anda sudah dijatuhi hukuman mati. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang bilang sama hakim, hakim, biar saya yang gantiin orang itu, biar orang itu bebas dan saya yang mati buat dia. Kira-kira respon Anda gimana? Bersyukur? Atau bersyukur banget? Bersyukur banget, betul? Tapi kok saya nggak lihat wajahnya hari ini ya. Orang yang bersyukur banget terpancar dari wajahnya, saudara. Harusnya Tuhan, aduh. Bersyukur. Bahkan Mazmur 107 ayat 8, maka biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, saudara. Saudara tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan tahu, saudara. Tuh, makanya kekristenan itu adalah gini. Tuhan yang berinisiatif mencari manusia. Kekristenan adalah usaha Tuhan mencari manusia. Tapi agama-agama di luar kekristenan adalah usaha manusia yang mau cari Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau saudara hadir di tempat ini, itu luar biasa, saudara. Anda sudah terpanggil dan Anda sudah terpilih. Anda sudah meresponi panggilan Tuhan. Yuk bersyukur hari ini, yuk. Bersyukur, banyak bersyukur. Tuhan terima kasih. Saya percaya begini, kalau anaknya aja yang terbaik dari surga dia kasih, apalagi cuman berkat-berkat kecil, itu kecil, saudara. Kecil. Contoh, saudara, kalau saya punya barang terbagus, termahal, punya satu-satunya, saudara, handphone misalnya gitu ya, saya kasih ke WL, namanya siapa, Pak? Iwan. Ini hanya contoh ya, Pak. Oke, saya kasih misalkan ke Iwan. Wah, Pak Iwan, saya kasih. Gitu kan. Wah, misalkan saya kasih. Tiba-tiba Pak Iwan minta gini, Pak, boleh minta kardusnya gak?
Kira-kira kalau handphone yang paling mahal aja saya kasih, dia minta kardusnya saya kasih nggak? Kayak kasih, saya bilang aduh Wan, jangankan kardusnya apa isi-isinya gue kasih, sama chargerannya, betul nggak? Sama Tuhan juga begitu. Terima kasih, hanya contoh, mohon maaf ya Wan. Saudara, sama Tuhan juga begitu. Anaknya aja yang paling berharga satu-satunya di surga dia kasih buat kita, apalagi cuman kesembuhan, apalagi mukjizat kecil, saudara. Yuk bersyukur, makanya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya bersyukur sama Tuhan. Itu berkat mukjizat yang utama dalam hidup kita. Kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri, anugerah. Perbuatan baik kita bahkan nggak menolong, amal kita nggak menolong, gitu ya. Oke, next lagi. Yang kedua adalah bagaimana kita meresponi kasih setia Tuhan. Tentunya dengan kita beriman dan taat sama Tuhan, sama kehendak dan perintah-perintahnya, saudara. Kita ingat Nuh itu bangun Bahtera. Menurut penafsir ada berbagai penafsiran. Berapa lama dia bangun Bahtera? Antara 100 sampai 120 tahun, gitu ya. Ini kira-kira banyak sekali penafsiran. Saya ambil tengah-tengah 100 sampai 120 tahun. Lama gak? Lama. Orang-orang yang bilang apa? Orang gila, orang kagak hujan. Betul gak? Waktu banyak tantangan gitu, apakah Nuh mundur? Enggak. Nuh tetap beriman, dia tetap percaya, dia tetap taat sama kehendak perintah Tuhan, saudara. Abraham suruh keluar dari Ur Kasdim. Dia udah tahu belum negeri yang dijanjikannya? Belum tahu. Tapi dia tetap beriman, dia percaya, dia tetap taat sama Tuhan. Waktu dia mempersembahkan Ishak, saudara, dia tetap percaya bahwa nanti seandainya pun Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkan anak ini. Dia tetap taat, dia mempersembahkan. Wow. Bahkan, saudara, orang percaya, kita perjanjian baru, saudara. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Mana bukti imanmu, kata Yakobus? Akan kutunjukkan melalui perbuatan-perbuatanku. Wow. Ingat, saudara, iman dan perbuatan kita bukan supaya kita peroleh selamat. Sekali lagi bukan, tetapi bentuk syukur kita atas keselamatan yang udah kita peroleh, saudara, dari Tuhan. Identitas kita tadi apa? Sudah anak. Contoh, ikan. Ikan, dia disebut ikan karena dia hidup dalam air makanya disebut ikan, atau karena dia ikan makanya hidup dalam air. Yang A atau yang B? Saya ulangi, ikan karena dia hidup dalam air makanya disebut ikan, atau karena dia ikan makanya hidup dalam air? A atau B? Kalau masih bingung, ulang. Yang pertama, karena dia hidup dalam air, makanya disebut ikan, atau karena dia ikan, makanya hidupnya dalam air? Atau B? B, betul ya? Sama, saya mau bilang begini, saudara, kita ini anak Allah, saudara. Makanya kita hidup dalam kebenaran. Yang hidup dalam air bukan hanya ikan, betul gak? Ada udang, wah ada macam-macam, betul ya? Makanya waktu kita berbuat baik bukan untuk jadi anak Allah. Tapi karena kita anak Allah, makanya kita berbuat baik, kita berbuat benar. Amin. Makanya iman ketaatan ini bentuk syukur kita atas respon kasih setia Tuhan. Amin. Mungkin rasanya sulit, aduh Tuhan, banyak tantangan. Coba klik. Karena berjalan sama Tuhan sekali lagi bukannya tanpa tantangan. Yuk jangan kehilangan imanmu meskipun banyak tantangan, amin. Ada pepatah mengatakan gini, God is too good to be unkind, twice to be mistaken. And when you cannot trust his hand, you can trust his heart. Artinya gini, waktu mungkin kita nggak bisa lihat tangannya Tuhan, kita lihat yuk, kita percaya sama hatinya Tuhan yang setia dan baik itu, saudara. Mungkin saudara belum lihat pertolongan Tuhan hari ini.
Yuk percaya, lihat hatinya Tuhan yang setia sama saudara. Amin. Mungkin saudara belum lihat, Tuhan saya kok belum lihat tangan Tuhan sih, pertolongan Tuhan. Yuk lihat hatinya. Hatinya Tuhan, kita percaya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, Engkau tetap baik, Engkau tetap setia, Engkau tetap tidak akan pernah meninggalkanku Tuhan. Nanti pada waktunya Tuhan, aku pasti akan ditolong. Maka itu fokusnya bukan kepada berkatnya, fokusnya kepada sumbernya. Percaya kita, percaya kepada sumbernya. Gitu ya, coba klik lagi PowerPoint. Saudara tahu ini? Ada suka MotoGP? Buat suka? Ini Valentino Rossi, pembalap di kejuaraan Grand Prix MotoGP dunia, mendapat 7 gelar juara dunia di kelas puncak MotoGP. 7 gelar juara. Waktu saya bilang gini, dia ini jago balapan, setuju semua, percaya gak? Percaya dia jago naik motor? Jago balapan? Percaya. Cuman masalahnya begini, saya tanya. Ibu, mau gak diboncengin sama dia? Lah, ibu percaya gak dia jago? Tuh kan, seringkali gitu gak? Coba klik. Diboncengin cuman kayak begini kok. Lagi, lanjut. Tuh begitu doang kok. Ya dengkul, kena aspal. Mau diboncengin? Loh, percaya gak dia jago? Loh, diboncengin mau? Loh, kok gak konsisten sih? Seringkali gitu gak kita sama Tuhan? Betul gak? Ya Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Saya anak perjanjian, saya anak Allah. Tapi dalam perjalanannya, waktu Tuhan kasih tantangan, wah langsung Tuhan di mana sih? Wah Tuhan gak adil, Tuhan gak ada, Tuhan gak setia. Halo, coba angkat tangannya boleh? Bilang gini, mikir, sadar. Yuk, waktu kita percaya, kita buktikan lewat perbuatan kita. Amin. Oke, klik. Yang terakhir. Yuk responi kasih setia Tuhan lewat kita memberitakan Injil, saudara. Ya, saya percaya kita sudah dikasihi. Artinya kita dikasih untuk kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita diberkati untuk kita memberkati jiwa-jiwa. Di luar sana banyak jiwa-jiwa yang banyak belum kenal Tuhan. Kasih setia Tuhan. Saya percaya panggilan keselamatan juga buat mereka, saudara. Kalau saudara hari ini sakit, kanker stadium 4. Tiba-tiba datang saya, kasih obat. Bro, lu mau sembuh gak? Gue punya obat gratis, tis. Mau diminum, wah sembuh. Saudara punya teman yang kanker juga. Kira-kira saudara akan kasih kabar gak? Kalau saudara punya teman saya yang punya obat gratis. Halo, kasih, betul ya? Saya mau bilang gini, Tuhan keselamatan itu gratis untuk semua orang. Di luar sana banyak yang sakit. Yuk datang, ayo lu mau terima Yesus gak? Ayo saudara, kita ini orang Kristen bukan hidup buat egosentris untuk kita sendiri. Yuk kabarkan Injil. Kenapa? Karena kita sudah ngalami kasih setia Tuhan, saudara. Kita sudah dikasih, kita sudah diampuni. Beritakan Injil itu, saudara. Mau? Amin. Yuk, saya undang WL Singers, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar banyak tentang yang namanya kasih setia Tuhan. Diberkati, amin. Nanti jika Bapak Ibu yang mungkin gak punya acara, silakan datang lagi ibadah kedua, atau nanti online-nya ada ya, juga ada ya. Nanti lihat juga di online. Nanti saya ibadah kedua akan membawakan tentang kesetiaan yang dari kitanya. Ibadah pertama saya bawakan kesetiaan dari Tuhan gitu ya. Bagaimana kita meresponi. Nanti ibadah kedua saya akan berbicara tentang kesetiaan itu apa sih. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kesetiaan bukan cuma berbilang, saya nggak mungkin cerai Pak, cuma gitu doang. Kesetiaan itu hanya cuma duduk datang gereja, angetin bangku gereja terus pulang begitu. Kita belajar sama-sama di ibadah kedua. Tapi pagi hari ini, yuk saya mau ajak kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Saya undang bangkit berdiri.
Syatakara. Abasyar. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Hari ini saudara, saya nggak tahu permasalahan Bapak Ibu yang sedang hadapi hari ini. Cuman saya mau mengingatkan, jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir. Ada kasih setia Tuhan yang siap menopang saudara. Saudara tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab tangannya yang akan menopang saudara, memberikan saudara kemenangan. Yuk akhiri tahun ini dengan kemenangan saudara. Akhiri dengan ucapan syukur karena kasih setia Tuhan saudara. Kasih setia Tuhan gak pernah berakhir buat saudara. Bahkan memulai tahun 2024 saudara dengan optimis karena Tuhan menyertai saudara. Ya ralalah. Dan saya juga berdoa buat gereja ini Tuhan. Hamba berdoa buat gereja ini. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menyertai gereja ini sampai akhir Tuhan. Hamba memberkati untuk Ibu Ati Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Bu Ati. Ya ralalah sandera kalababa. Tuhan, Tuhan yang menggendong dia Tuhan. Sampai masa putih rambutnya Tuhan yang menggendong dia. Engkaulah yang tetap Allah yang berjalan menyertai dia Tuhan dalam memimpin gereja ini membawa masuk dalam tujuan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Allah yang telah menyertai gereja ini Tuhan sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kakinya, berikan kesehatan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan berkati untuk setiap pengembalan pengerja di tempat ini juga berkati. Terima kasih. Juga ampuni setiap kami kalau selama ini kami kurang bersyukur. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Mulai hari ini kami mau bersyukur senantiasa. Mulai hari ini kami mau tetap percaya dan tetap taat Tuhan. Meskipun kami mungkin banyak tantangan Tuhan. Dan kami mau memberitakan Injil Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan itu juga banyak dialami oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu ini termanterai dalam setiap hati kami. Kami pulang bukan hanya jadi pendengar, kami pulang jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu Tuhan, dan ku memujimu.
memujimu. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu.